podcast andalan petani bareng sama Dewikus. Nah, telah hadir di samping saya, ini beliau berasal dari PT Kalimantan Agro Nusantara, yang itu merupakan salah satu bagian dari pupuk Kalimantan Timur Grow. Ya. Oh iya Pak. Dan beliau ini bukan sembarangan sobat, beliau orang yang berperan penting di sana. Di Kalianusa panggilannya Pak ya. Di Kalianusa beliau adalah Direktur Komersil. Nah, ini dia Bapak Joni Sastra. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Mbak Dewi. Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana Kak kabarnya selama ini? Ya, alhamdulillah ya, salam sehat ya. Salam sehat. Di tengah pandemi tetap harus beraktivitas ya Pak ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Oh iya Pak, ngomong-ngomong di Kalianusa ini Bapak sudah berapa lama dan apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Kalianusa? Oh gitu ya. Iya. Ya tadi Mbak Dewi udah bilang ya, Kalianusa itu ya bagian dari grup Pupuk Kaltim ya. Iya. Proses bisnis kita perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Dan mulai 2011 kita punya kebun. Ya partner shareholder yang lain PT PN 13 gitu. Iya. Kemudian alhamdulillah mulai 2018 kita udah bangun pabrik CPO. Oh, udah punya pabrik Tahu ya sendiri CPO Pak? ya? Crude Palm Oil. Oil, Iya. jadi minyak sawit. Oke. Nah, kita punya pabrik 2019 akhir sudah mulai produksi. Wah, keren ya Pak, diproduksi sendiri berarti ya? Ya, jadi buah kita sendiri ditambah juga buah masyarakat atau perusahaan sekitar kita. Berarti ada namanya plasma ya Pak ya? Ada plasma ya, itu kewajiban kalau kita inti, ada kewajiban plasma diatur di Undang-Undang Perkebunan. Wah, keren Ya, sekali. gitu. Dan untuk ini Pak, di tengah pandemi ini Pak, berefek nggak sih COVID-19 ini sama bisnis perkebunan kelapa sawit? Ya, tentunya ya karena kita ada pandemi, ada keterbatasan lah ya. Tapi secara proses bisnis kan kita kena perkebunan ya. Jadi kita juga di tempat terisolir lah ya, nggak di tempat keramaian, sehingga kita kalau kebun tetap ya, pabrik juga jalan. Jalan normal Pak? Ya normal. Tentunya kita dengan standar protokol COVID ya. Gitu. Jadi tetap jalan biasa dengan protokol kesehatan Ya. COVID-19. Tetapi secara bisnis ya karena ini bisnisnya nasional dan internasional, Iya. tentunya banyak sedikitnya di sisi komersilnya terpengaruh ya. Harga CPO internasional berpengaruh, Oh, iya. ya, supply demand berpengaruh lah. Ya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Joni nih, untuk tahun-tahun ke depan itu bisnis kelapa sawit akan seperti apa nih Pak? Prospeknya masih tinggi atau tantangan terbesarnya tuh apa gitu? Ya kalau kita lihat secara nasional ya, kita growth ya, Indonesia kan terbesar dengan Malaysia ya untuk Iya. kelapa sawit dunia. Produk kita tahun lalu sekitar 42 juta ton kalau nggak salah ya, di atas 40 juta ton CPO Indonesia. Nah walaupun kita dengan Eropa mengembargo kita ya masalah sawit, kita nggak usah khawatir karena kebijakan pemerintah sekarang kan kita apa namanya untuk ada kebijakan B30, B50 bahkan B100 ya untuk biosolar. Nah untuk fuel yang lain kita, jadi Karya Anak Bangsa Teknik Kimia ITB itu sudah punya namanya katalis merah putih. Apa itu Pak? Katalis merah putih ini adalah salah satu katalisator dari CPO bisa merubah menjadi bensin. Wow, jadi bisa jadi bahan Betul. bakar ya? Jadi CPO ini masih intermediate product. Oh gitu. Nah, jadi kita nanti ke depan akan decline mungkin ekspor CPO, tetapi untuk menambah pasokan BBM dalam negeri, biofuel, biosolar dan bensin. Artinya kita bisa mengurangi impor.
impor untuk raw material. Bahan bakar. Betul gitu. Oke, berarti prospeknya masih sangat Betul. bagus ya kalau kita lihat ya. Ya, jadi kalau secara garis besar itu, kalau saat ini kan kita dari CPO ada pabrik-pabrik refinery di dalam negeri, ya itu produknya ibu-ibu ya cewek pasti pakai lah ya, itu minyak makan. Minyak makan. Ya, itu namanya olein. Jadi Iya. kita punya kebun sawit, produknya TBS, kemudian TBS masuk pabrik kelapa sawit, produknya crude palm oil. Crude palm oil masuk di pabrik refinery, bisa keluarnya olein dan steril. Oh iya. Ya, makan. Nah, nanti bisa juga masuk pabrik-pabrik turunan dari kelapa sawit ya, oleh chemical, fraksinasi plant. Jadi produknya tuh banyak sekali. Turunannya Sobat. banyak ya. Ada nanti pupuk Altim juga akan ini apa, membangun pabrik olechemical rencananya. Keren sekali Ya, Sobat. ada fatty acid, healthy alkohol, glycerin, itu produk-produk olechemical. Mantap Gitu. ya Pak ya. Ya. Berarti prospeknya masih sangat bagus nih Sobat. Nah nih Pak, ngomong-ngomong soal kelapa sawit. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh sering banget kita tuh dapat pertanyaan tentang budidaya kelapa sawit Pak. Iya. Terutama gini, halo Sobat Andalan Petani, mau bertanya dong, jadi gimana sih cara pemupukan kelapa sawit? Bagaimana sih sebenarnya gitu Pak? Kalau di Kalian Usaha sendiri seperti apa tuh Pak? Nah, jadi memang kelapa sawit ini kan termasuk tanaman jangka panjang ya. Ya. Jadi masa produktifnya itu 25 tahun sampai 30 tahun bahkan ya, baru dilakukan replanting namanya, Iya. penanaman kembali. Jadi memupuk kalau kelapa sawit itu aplikasinya 2 kali setahun kita. 2 kali setahun. Ya. Pemupukan itu di piringan namanya ya. Kalau kita lihat batang di piringan. Nah, terus rekomendasinya gimana? Iya. Menentukan unsur haranya kan gitu. Nah, kalau secara manual selama ini kita menentukan unsur hara pemupukan itu nanti sekali 6 bulan kita lakukan analisa daun ya. Jadi unsur hara itu yang paling signifikan memonitornya di kelapa sawit itu di Dilihat di daun. Kemudian kita lihat nanti analisa tanah ya. Dari situ nanti terlihat unsur haranya berapa, kebutuhannya berapa, baru ditentukan. Oh gitu ya Pak. Unsur hara nitrogen ya, misalnya yang fungsinya untuk fotosintesis daun, atau unsur hara fosfat ya untuk energi batang lah secara umum, dan kalium untuk produktivitas buah. Nah, jadi berapa besarannya itu pakai analisa daun dan tanah tadi. Nah, ini kita untuk analisa ini kalau secara manual kami bilang cukup makan waktu. Iya. Bisa 2, 3 bahkan 4 bulan. Harus ke lab juga ya Pak ya itu berarti Lab. ya? Dan kita akurasinya hanya mewakili satu sampling untuk sekitar 25 hektar satu blok gitu. Oh iya. Artinya kalau terjadi tidak presisi kondisi unsur hara di sini, kita harus banyak sampel. Artinya kalau kebun kita luas gitu, terlalu banyak sampel, butuh banyak orang, biayanya besar. Waktunya juga lama gitu. Jadi untuk kontrol manajemen pun pasca pemupukan ya nunggu 1 semester lagi. Keburu tanamannya Betul. lapar tuh Pak, butuh makan. Nah, sekarang sudah ada teknologi baru nih. Apa tuh Pak? Jadi ada solusi pemupukan presisi namanya. Widih. Ya namanya Presipam. Presipam. Ini karya anak bangsa ya, kerjasama Pupuk Altim dengan Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB. Ya, Pak. namanya Presipam. Jadi solusi pertanian presisi itu adalah memanfaatkan citra satelit. Citra satelit ya, dengan mengetahui titik koordinat kebun kita ya. Iya. Cara bekerjanya Presipam itu menggunakan ada namanya probe ya, ada 12 probe ya, mengkonversi warna nanti. Oh, warna. Jadi dia memanfaatkan satelit Sentinel-2 namanya dari Eropa ya. Dia akan mengkonversi warna hara
Misalnya nanti kalau yang terjadi defisiensi sangat kurang, Iya. terlihat di peta tanah unsur hara itu dia merah, sangat kurang, ya kan? Jadi terlihat ya Pak, beda Ya, warnanya. ya. Terus kalau dia kuning, ya kurang, gitu ya. Nah, kemudian hijau muda cukup. Nah, yang normal itu hijau tua. Kalau berlebih juga biru tua. Jadi Biru tua. kita bisa mengkonversi dengan citra satelit itu nanti unsur hara nitrogen ya. Kita lihat. Jadi dari citra satelit Presifam ini ada dua sebenarnya output yang paling penting. Apa tuh Pak? Pertama, kita ketahui unsur haranya Unsur haranya. yang ada saat ini. Kemudian kita konversikan kalkulasi nanti kebutuhannya untuk per semester, sehingga muncullah nanti rekomendasi komposisi unsur haranya, nitrogen berapa persen, fosfat berapa persen, kaliumnya berapa persen. Itu harus kita hitung sendiri butuh berapa persen, apa dari Presipom itu langsung memberikan Sudah, rekomendasi, jadi dengan ada citra satelit ya, ada persamaan matematis yang sudah dibuat penelitiannya dengan beberapa sampel, jadi dia otomatis akan muncul lah, tinggal submit input data. Misalnya sejarah pemupukan 5 tahun terakhir, dosis berapa saja, nah itu nanti dia persamaan matematisnya otomatis akan menghitung, keluarlah kebutuhan pupuk. Wah, berarti sangat memudahkan pelaku usaha ya Pak ya. Kita nggak perlu ribet-ribet lagi ke lab, nungguin lama gitu. Udah langsung bisa melakukan pemupukan. Nah Pak nih, ngomong-ngomong, bayar berapa kalau mau pakai Presifam nih Pak? Nah ini istimewanya. Apa tuh? Ini karya anak bangsa ini kerjasama riset dengan IPB. Kebetulan ownernya kan Pupuk Kaltim ya, riset dengan IPB. Pupuk Kaltim sebagai produsen pupuk ya, urea dan NPK ini sebenarnya salah satu services gitu. Pupuk Kaltim, jadi Pupuk Kaltim akan memberikan free ya untuk citra satelit Presifamnya, tapi ada tapinya lah ya. Ya selama beli produk ada NPK syarat Pupuk dan Kaltim. ketentuannya ya Jadi Pak satu ya. paket itu services. Free. Jadi free gitu sobat. Kalau kalian berencana punya perkebunan sawit, nah kalian bisa beli di Pupuk Kaltim, nanti dapat gratis after sales service-nya Presifam. Jadi pasti deh tanaman sawitnya tercukupi nutrisinya ya Pak ya. Nah, keunggulannya Presifam ini citra satelit ini satu cycle dia 2 minggu 14 hari. Artinya kalau dulu manual kan kita nunggu 3 bulan 4 bulan analisa ya. Nah ini dia satu cycle Sentinel-2 tuh satu radius itu dia satu kali orbit 2 minggu. Artinya setiap 2 minggu kita punya data perkembangan pasca pemupukan. Jadi bisa jadi 2 minggu pertama dan kedua itu berubah ya kita Pak ya? lihat perubahan kan? Jadi real time. Real time. Keren sekali. Inilah salah satu solusi untuk tool manajemen, memanage pemupukan. Jadi setelah pasca pemupukan kita bisa lihat. Tadinya sebelum pemupukan udah kita sorot ya. Ini merah nih Pak misalnya. Ini merah, kuning, hijau, berapa komposisi yang harus keluar. Setelah kita aplikasi kita bisa monitor per 2 minggu datanya ada. Juga ngelihat sih efektivitas pupuknya nih, saya pupuk masih merah aja gitu ya Pak. Jadi itu salah satu tool manajemen, mau lihat juga apakah aplikasi oleh tim pemupukannya benar atau enggak, atau pupuknya tanda kutip ya lari kemana gitu, kita bisa tahu udah dipupuk atau belum. Keren, gitu. keren. Nah Pak Joni nih, kalau saya dengar nih berita-berita kan memang produktivitas di Kalianusa juga tinggi nih Pak ya, bagus lah ya. Nah itu pupuk yang dipakai ini apa nih Pak? Ya tentunya kami pakai NPK Pelangi lah dari produksi Pupuk Kaltim ya kan. Satu lagi kita memang grup Pupuk Kaltim, terus kita sudah mulai mengaplikasikan solusi pemupukan presisi Presifam tadi ya, dan kami lakukan riset juga ya, demplot dengan rekomendasi Presifam, kami bandingkan dengan rekomendasi kami yang lalu yang pakai analisa lab itu. Begini, produktivitas sawit ya, pemupukan itu juga butuh waktu. Ya, jadi kan sawit itu hari ini dipupuk ya,
perkembangan benih sampai jadi buah tandan TBS itu 18 bulan. 18 bulan. Jadi 3 semester. Nah ini kami riset ya, baru semester kemarin kita. Ini sedang kita dalam rangka riset, tapi khusus kami di Afdeling 1 namanya, 318 hektar. Nah kita pantau khusus bersama tim riset dari teman-teman PKT. Keren. Tapi Pak, berarti memang mengimplementasikan semua rekomendasi dari pupuk Kaltim ya, dari pupuknya sampai platform Presipalm ini, dan selama ini yang Bapak rasakan di Kalianusa berarti memang berhasil ya? Ya ini kalau kita berbicara berhasil, kita masih dalam improve ya. Kita lihat datanya, lihat perkembangan. Karena kalau dari Presipalm sendiri, tim riset dari PB dan teman-teman di riset kita, itu tingkat akurasi untuk hara nitrogen, fosfat, kalium ini udah di atas 95% lah akurasinya ya. Kalau untuk magnesium karena samplingnya belum banyak, baru sekitar 80 sampai 85%. Nah, jadi Kalianusa salah satu sarana demplot tim riset untuk menambah jumlah sampling. Nah, melihat keakurasian nanti dari citra satelit ini. Wah, luar biasa. Nih Pak, untuk penutup podcast kita pada pagi hari ini, ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement gitu Pak? Ya, jadi memang untuk budidaya kelapa sawit ya, tentunya kita di zaman teknologi digital ya, 4.0, mau tidak mau kondisi manual harus ke kondisi mekanisasi ya. Karena apa? Tenaga kerja milenial misalnya untuk sawit ini harus sudah memang ya udah teknologi digital. Nanti misalnya untuk pemupukan nanti kita pakai alat mekanisasi rencananya. Jadi begitu keluar rekomendasi diinput ke traktor mini untuk pupuk, nanti dia tinggal atur dosis N berapa, P berapa, K berapa. Jadi artinya kita nanti menuju teknologi digital ini, pengelolaan kebun kelapa sawit ini kita sudah menuju teknologi digital dan mekanisasi ya. Jadi lebih cepat, mudah, tepat, dan produktivitasnya juga tinggi, naik ya Pak ya. Naik ya, tentunya akan terlihat untuk jangka waktu tertentu nanti efisiensi segala bidang gitu. Oke, ya itu Sobat Petani, bincang-bincang kita sama Pak Joni Sastra, Direktur Komersil Kalianusa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tetap sehat walaupun di tengah COVID harus kesana kemari. Ya kita hanya bisa berusaha ya teman-teman semua, kita patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sekian, dadah.